الزهراء كم أحن إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Amin Allahumma amin. Berjumpa kembali dengan saya di Ramadan tahun ini 1447 Hijriah. Tema hari ini adalah di balik ayat-ayat yang terabaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullahu wa lahum 'adzabun alim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang la yu'minuna bi ayatillah, tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, la yahdihimullahu, tidak memberi petunjuk mereka. Siapa yang tidak memberi petunjuk mereka? Yaitu Allah. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Innama, sesungguhnya hanyalah, yaftaril kadhiba, mengada-adakan kedustaan atau kebohongan, alladzina la yu'minuna bi ayatillah, orang-orang yang tidak mereka beriman kepada ayat-ayat Allah, wa ulaika humul kadzibun, dan mereka itu orang-orang pendusta. Ayat ini turun sebagai respon terhadap kafir Quraisy yang mendustakan Al-Qur'an dan justru menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengada-adakan ayat-ayat Al-Quran. Tapi konteks itu konteks di zaman yang dahulu. Untuk konteks sekarang, ayat ini bukan hanya untuk kafir Quraisy, tapi bisa juga untuk kita. Mengapa ayat ini terabaikan? Dalam kehidupan modern sekarang, ayat ini seringkali terabaikan. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan sosial media, WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, dan yang lain sebagainya. Jangan sampai kita menerima suatu berita dari sumber manapun, kemudian kita lihat, oh, saya baru tahu berita ini. Wah, seperti ini. Lalu kita men-share ke banyak grup, kita nge-share ke banyak sosial media tanpa kita cari tahu kebenarannya. Contoh yang lain dalam kegiatan akademik. Jangan sampai kita membuat skripsi, jurnal, tulisan, hal sejenis itu yang kita melakukan plagiasi, mencontek, tidak hasil karya kita sendiri, tidak original. Itu juga bentuk-bentuk kita mendustakan ayat-ayat Allah. Contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari, misalkan saat kita ngobrol dengan teman, santai begitu saja, tanpa sadar kita bergosip, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Kemudian dalam urusan bisnis, saat berbisnis, ya kita jujur ketika barang itu memang ada cacat atau sejenisnya, kita sampaikan apa adanya. Dalam hal amanah, dalam hal kita mengemban amanah dalam suatu organisasi, bagaimana kita menyelesaikan amanah itu semaksimal mungkin. Ataupun kalau kita tidak bisa menghadiri suatu undangan dengan tepat waktu, bagaimana kita izin mempertanggungjawabkan, atau saat kita benar-benar tidak bisa memberikan informasi, saat kita terlambat, jauh hari nantinya setelahnya kita mengatakannya.
Mengabaikan ayat-ayat Allah di era modern tidak hanya terbatas pada tidak membaca Al-Quran, tetapi lebih luas mencakup pengabaian hukum-hukum Allah, perintah dan larangannya dalam kehidupan sehari-hari atau ayat qauliyah, serta mengabaikan tanda-tanda kebesarannya di alam semesta atau ayat kauniyah. Sekian tausiah dari saya, semoga yang sedikit ini bisa menjadi pengingat buat kita semua, terutama buat saya pribadi. Fastabiqul khairat, albiru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.